bahwa kita ini bagaimana wakil presiden kita ini tidak memenuhi syarat, dinyatakan tidak sah gitu ya. Kalau tidak sah berarti tidak ada wakil presiden lah Bang. Ya sudahlah dia mundur, kalau tidak usah dilantik gitu ya. Konsekuensinya dia sudah bisa dipastikan gagal dilantik kan gitu ya. Tetap presiden akan dilantik, wakil presiden tidak. Presiden yang dilantik akan menentukan 2 nama yang akan dipilih sebagai wakil presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini kan setelah pelantikan anggota DPR, MPR, sebentar lagi juga kita akan melihat pelantikan presiden dan wakil presiden. Pertanyaan saya, Bung Ferry, ini kan ada gugatan yang masuk nih terhadap keberadaan Gibran sebagai wakil presiden yang diajukan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan menurut berita bahwa kemungkinan besar tanggal 10 itu akan diumumkan. Ya, 10 Oktober. 10 Oktober. Apakah misalnya, Bung Ferry, ternyata PT UN kita memutuskan nih bahwa pencalonan Gibran itu tidak sah. Apa konsekuensinya nih? Ya konsekuensinya karena putusan pengadilan wajib dijalankan. Dan tentu dia tidak akan dilantik. Karena putusan pengadilan tentu berkekuatan hukum tetap dulu sebenarnya. Baru. Nah ini akan jadi kebimbangan luar biasa. Bagaimana ya tanggal 10 hari yang tersisa untuk pelantikan itu akan seperti apa? Kalau dia banding, proses putusannya belum tentu bisa dijalankan. Tapi kalau dia tidak banding, maka akan segera kemudian dilaksanakan. Konsekuensinya dia sudah bisa dipastikan gagal dilantik kan gitu. Nah, apakah menimbulkan problematika ketatanegaraan? Tidak juga. Ada suasana guncang secara politik ya, pasti ada. Wong wakil presiden terpilih tidak jadi dilantik. Tapi apakah dampaknya akan luas? Saya pikir tidak. Sebab seluruh rancang bangun ketatanegaraan sudah dipersiapkan dengan hal-hal yang tak terduga sekalipun. Jadi begitu wakil presiden gagal dilantik karena ini ban serap, selagi kemudian ban utama jalan, ini akan berjalan juga karena proses ketatanegaraan tidak bisa menunggu. Jadi tetap dilantik. Tetap presiden akan dilantik, wakil presiden tidak kan gitu. Nah, apa konsekuensi ketatanegaranya? Presiden yang dilantik akan menentukan 2 nama yang akan dipilih sebagai wakil presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu menurut ketentuan begitu ketatanegaraan. Dalam waktu 30 hari harus ada pilihan terhadap wakil presiden baru. Jadi ada rancang bangunnya kalau peristiwa-peristiwa seperti apa yang terjadi di Petun ini muncul. Oke, Bung Ferry. Berarti kewenangan mengajukan calon wakil presiden itu datang dari presiden terpilih? Dari presiden terpilih. Bukan dari anggota parlemen? Tidak. Anggota MPR hanya akan memilih. Jadi apapun yang disodorkan presiden terpilih, misalnya 2, sesuai ketentuannya 2 itu tinggal dipilih? Tinggal dipilih. Dalam waktu 30 hari harus dipilih. 30 hari. Jadi siapapun yang dipilih di antara 2 itu, maka itulah yang sama menjadi wakil presiden? Yes. Oke, Bung Ferry, kita berandai-andai nih. Ini kan kalau dia putus nih, tanggal 10 Oktober. Katakanlah misalnya putusan pengadilan itu menyatakan tidak sah. Tapi yang bersangkutan nih, misalnya Gibran, dia mengajukan banding. Apakah putusan ini bisa dieksekusi? Iya, kalau dia mengajukan banding, maka kan belum berkekuatan hukum tetap. Maka dengan sendirinya dia akan tetap dilantik. Tapi konsekuensinya akan berbeda ketika putusan banding mengatakan dia tetap tidak sah. Karena dia akan dianggap, kalau tidak sah kan Bang, dia konsekuensinya batal menjadi wakil presiden. Nah pilihannya akan kembali itu Bang, ke presiden. 2 orang nama akan diajukan ke MPR. Nah bagaimana kalau ini kan soal putusan tidak sah. Tapi bagaimana kalau ada hal lain misalnya? Misalnya yang sedang heboh kan akun Fufu Fafa. Terbukti. Kalau sudah dilantik, kalau akun yang bermasalah itu terbukti, maka prosesnya bukan menyatakan tidak sah pelantikan, tetapi harus di-impeach dulu dia. Nah proses impeach ini cukup panjang karena harus diusulkan oleh DPR, nanti ke Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Konstitusi ada pamannya. Kalaupun dia dinyatakan memang tidak lagi memenuhi syarat menjadi seorang wakil presiden atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yang ditentukan jenisnya oleh konstitusi Undang-Undang Dasar, maka dia harus dikembalikan putusan itu kepada DPR dan DPR akan menyerahkan putusan itu ke MPR untuk dinyatakan dia diberhentikan sebagai wakil presiden atau tidak. Nah ini proses politik Bang, ini proses hukum. Dimakzulkan ya? Dimakzulkan, di-remove from the office ya. Oke, itu kan kalau proses tadi yang Bung Ferry katakan misalnya masalah akun Fufu Fafa kan? Kalau di Petun dia langsung diberhentikan karena tidak sah.
Ya, kalau Bung Fafa kan memerlukan proses ini. Proses. Mungkin tadi kalau Bung Ferry bilang kalau dia nanti di-impeach itu mungkin karena dianggap dia melakukan perbuatan tercela di akun itu ya, mungkin gitu kira-kira ya. Tapi itu kan panjang ya Bung Ferry ya? Panjang tuh, dia karena kan ada dua model Bang, pemberhentian seorang presiden dan atau wakil presiden di dalam masa jabatan. Satu karena melawan hukum, 5 jenisnya, korupsi, suap, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela. 5. Yang kedua, jenisnya adalah tidak lagi terpenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Syaratnya ditentukan di mana ada di pasal 169 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang kalau soal topiknya Fufu Fafa karena omongannya kasar, jorok dan segala macam, itu sesuai dengan ketentuan pasal 169 huruf E dan J yang bicara etik, moralitas, sopan santun, kaidah-kaidah agama, masyarakat dan lain-lain. Itu kalau ternyata terbukti melanggar kaidah-kaidah nilai etika itu, ya dia akan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden. Kalau Bung Ferry lihat wakil presiden, akun Fufu Fafa itu masuk dalam konteks itu ya? Ya, konteks itu. Teman saya yang ahli IT mengatakan membuktikan akun itu punya seseorang atau tidak sih sebenarnya gampang. Yang tergantung itu adalah niat menegakkan hukumnya atau niat politiknya itu sama atau tidak. Substansi omongannya menurut Bung Ferry? Itu sangat tidak layak. Itu. Tidak layak ya? Tidak. Kan apa ya, presiden dan wakil presiden itu kan primus inter pares bagi republik ini ya. Kalau dalam bahasa Minangkabau mungkin juga ada bahasa adatnya, yang ditinggikan satu ranting ya, yang didahulukan satu langkah. Gitu ya. Orang yang kita hormati akan memimpin kita gitu ya. Dan kalau gaya tabiat orang yang didahulukan itu semuanya tabiat masuk jurang ya, kita semua ikut masuk jurang gitu ya. Saya tidak terbayang karena saya menggunakan istilah ya, presiden itu pilot, wakil presiden co-pilot. Yang tugasnya membantu pilot untuk jalannya pesawat terbang kenegaraan ini. Saya nggak terbayang kalau wakil presiden atau co-pilot kita ini mengarahkan pesawat kita ke bawah ya, menukik gitu ya. Sementara presidennya mungkin sedang terlelap gitu ya. Ya bisa hancur kita semua. Padahal dua orang ini adalah harapan kita membawa pesawat ini betul-betul mendarat, terbang dan mendarat selamat. Iya, karena kan biasa kalau kita lihat di pesawat ya Bu Ferry, begitu mau mendarat, kadang-kadang itu sudah diserahkan sama co-pilot kan? Itu kan berbahaya banget kan? Kalau co-pilotnya nggak berkualitas, moralitasnya rusak. Gitu. Membayangkan kalau moralitas seorang pilot dan co-pilot jauh dari standar nilai kebaikan. Wah, bisa nyawa orang tidak selamat. Bukan hanya nyawa orang di dalam pesawat, nyawa orang yang berada di luar juga akan berbahaya. Tidak nyawa atau keselamatan rakyat Indonesia, warga negara lain juga mungkin berpotensi tidak selamat karena mentalitas attitude-nya. Oleh karena itu, menurut saya apa yang terjadi di akun Fufu Fafa itu harus menjadi catatan penting bahwa pemimpin republik harus punya standar etik yang baik. Kalau Anda punya masa lalu, mestinya Anda juga menunjukkan bahwa saya sudah menjadi orang baik. Dan masa lalu itu kan kita lihat tidak ada kata-kata maaf itu, Bang. Maaf, waktu itu saya sangat muda. Saya anak yang masih belajar. Kalau itu kita bisa maafkan? Kita bisa terima itu. Karena kita orang timur, Bang. Mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Dan itu kelemahan orang timur. Itu kelemahan. Jadi sentuh hatinya. Ini malah tidak ada, malah kemudian ada pernyataan, kalau akun Fufu Fafa itu adalah akun Gibran, mau apa? Kan nantangin itu. Ya, di Sumatera sama di Makassar sudah selesai. Tapi menurut saya, ini jadi pembelajaran penting. Dalam sejarah kita, tidak pernah wakil presiden mengalami proses impeachment atau ujungnya akan dimakzulkan. Sebuah negara butuh contoh dalam peradaban ketatanegaraan. Karena itu akan jadi tradisi ketatanegaraan. Kalau kemudian orang yang punya masalah etika dan moral diberhentikan, Bang, maka satu saat dalam proses bernegara, pemilu dan segala macam, kita akan lebih selektif. Ini masa lalunya gimana? Anaknya bagaimana? Orangnya seperti apa? Juga kita perlu memperlihatkan bagaimana proses hukum dan politik yang baik terhadap pimpinan yang bermasalah. Jadi yang saya takutkan bukan bagaimana publik melihat kebenaran, tapi yang saya takutkan transaksi politiknya. Begitu sudah jadi berkuasa, tidak ada proses ini, tidak ada usulan untuk membongkar peristiwa ini. Kan DPR kan bisa menggunakan hak interpelasi, sehingga kemudian bisa bertanya dengan apakah ini benar atau tidak. Lalu kalau perlu kemudian melakukan proses penyelidikan, lalu kemudian mengeluarkan pendapat gitu ya, untuk memperlihatkan apakah memang benar atau tidak benar apa yang terjadi selama ini terhadap wakil presiden.